Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Saksi di persidangan Solo yang ngaku teman sekelas Jokowi di SMAN 5 itu salah. Joko Wahyudi kelas 18, sedangkan Jokowi kelas 111, ngakunya satu kelas. Jadi yang begini-begini memang banyak menguatkan, terbongkar terus gitu ya, satu demi satu terbongkar. Nah, tapi pertanyaan saya Pak Rizal, apakah dalam kondisi situasi politik seperti hari ini di Indonesia ini mungkin diproses atau harus ada sesuatu dulu yang mengantarai? Tadi kan digambarkan bahwa soliditas telah merosot di kalangan elit, betul, kan betul, gitu. betul. Berarti sebetulnya perekatnya Jokowi itu semakin luntur lemah, juga ya. luntur. Ini sudah akhirnya orang nggak akan realistis. Buat apa mendekat-dekat ke Jokowi gitu kan? 9 naga udah ketemu sama Prabowo, mendingan dengan Prabowo daripada dengan Jokowi gitu kan. Jokowi Tapi hanya Pemred, Pak Rizal, saya nggak tahu sebelum atau setelahnya. Setelah ketemu, kalau setelah itu berarti kan setelah ketemu Prabowo itu ke Solo itu. ya siapanya itu? Para Naga. pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi yang sekian puluh itu kemarin kan dikumpulin tuh di istana. Ternyata pada datang ke sana. Cuman yang saya curiga itu dari berbagai kesaksian yang ada, ternyata kan mereka diundang oleh pihak Jokowinya gitu. Seperti Najwa Shihab diundang datang ke sana. Hasyim kemarin adiknya Prabowo diundang. Seolah-olah ini seperti sebuah strategi yang dimainkan Jokowi untuk gua nih penting nih, lihat nih. Padahal ya itu gambaran sedang sekarat. Kalau orang sekarat itu apapun dipegang dan dia akan berupaya, apapun dilakukan, dicoba. Kalau menurut saya mah gambarannya, coba lihat sebetulnya dari sudah manipulatif itu. Masa di tengah situasi seperti ini masih bagi-bagi sembako, nggak ada kepentingannya. Betul. Dia manipulatif, dia udah nggak punya lagi kekuatan selain hanya mencoba gitu, memanipulasi diri. Menurut saya dia semakin lemah ini gitu. Kasus Pertamina atau kasus-kasus menteri-menterinya yang disasar masih dimainkan nanti. Prabowo masih main juga. Oke lah, tingkat menteri diamankan dulu, tapi bawah hajar. Tapi kan dengan bawahnya hajar itu akan timbul masalah baru. Nggak akan bisa itu nahan-nahan. Gitu. Jebol juga. Ini menambah kepanikan. Kalau menurut saya Jokowi udah panik ini. Gambaran politik ya, gambaran politik, bacaan politik gitu kan, bahwa ini adalah tahapan Jokowi panik, gitu. Nah, tinggal apa kepanikan ini akan bermanfaat bagi penguatan kekuasaan yang lain, misalnya Prabowo, atau kepanikan ini juga berimbas gitu, bahwa ya punya saja akhirnya mau bumi hangus tadi, gitu Pak, karena panik bumi hangus, akhirnya berantakan. Nah, di sini rakyat pasti akan semakin solid menurut saya mah gitu, yang disebut dengan reformasi, revolusi gitu kan. Iklimnya akan semakin terbuka untuk itu gitu. Baik, ini ada komentar menarik juga nih. Ini tambahan. Pembuktian ijazah Jokowi
palsu atau tidak ini sangat mudah. Satu, UGM sebagai otoritas yang memiliki dokumen resmi harus membuka data. Yang kedua, bisa melalui uji forensik kertas yang digunakan. Nah, saya kira ini belum, karena kita belum muncul. Ya, itu masalahnya kalau sudah muncul. betul. Belum muncul, ini nggak muncul gitu kan. Kelemahan pengacaranya Bambang Tri dan Gus Nur itu kurang data. Rumahku 300 meter dari SMA-nya Jokowi. Oh, harusnya datengin Pak Yanto ini nih. Enggak kan, masalahnya case-nya. Kalau yang kasus Gus Nur itu dan Bambang Tri kan itu pidana. Dan sudah sukses. Buktinya sebenarnya kalau kita baca putusan Pengadilan Tinggi Semarang dan putusan Mahkamah Agungnya itu seolah-olah tidak ada hoax. Gitu. Jadi ketika Gus Nur dan Bambang Tri nuduh ijazah palsu, waktu di Pengadilan Negeri hoax. Gitu. Begitu di tingkat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tidak ada hoax. Diganti kasusnya. Diganti deliknya. Berarti itu benar loh, tuduhan itu benar. Jadi menang para pengacara itu. Memang pengacara. Sebenarnya, tapi pengacara kan hanya membela sifatnya, gitu. Tapi yang kalahnya jaksa, gitu. Dan hakim yang memutuskan di tingkat Pengadilan Negeri Solo tingkat pertama kalah itu, nggak bener. Tapi mereka balas dendam dengan mengubah delik itu dan menjebloskan Bambang Tri dan Gus Nur. Enggak, sebenarnya turun gitu. Waktu Pengadilan Negeri putusannya 6 tahun. Sekarang jadi 4 tahun oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dengan delik yang lain. Ujaran kebencian. Gitu. Jadi nggak ada hubungan dengan jurus begini, Pak. Soal palsu tidak palsu. Soalnya yang palsu mah apapun yang diomongkan oleh Gus Nur dan Bambang Tri bener. Gitu. Kalau soal urusan ijazah palsunya mah. Tapi itu apa itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah bukti argumen itu yang kita pakai di proses perdata sekarang. Gitu. Yang sudah sidangnya sidang kesekian kali yang sudah selesai. Karena putusannya NO. Yang NO itu. NO, pengadilan tidak berwenang. Jadi kita mau sudah siap masuk, Pak, bertempur hayu. Saya buktinya ini, Pak Oto gitu ya, dengan teman-teman yang lainnya, pengacaranya Jokowi dan instansi lain, itu kan mana buktinya, kita sama-sama keluarkan bukti gitu. Tapi pengadilan menutup, nggak sampai ke proses itu. Jadi sejak dini sudah tidak berwenang kami. Nah gitu, Pak. Jadi sebetulnya mah kita kuat, baik di pengadilan pidana maupun pengadilan perdata siap untuk membongkar. Tapi hukum kan mentok begini masalahnya. Itu yang perdata, yang NO ya? NO perdata. Kalau yang pidana? Pidana itu diputus tadi. Gitu kan pada tingkat Pengadilan Negeri Solo 6 tahun. Karena hoax yang membuat keonaran. Oh, enggak, maksudnya yang ini, Pak, yang arahnya ke yang dilakukan oleh Pak Rizal dan kawan-kawannya. Oke, ini baru masuk lagi. Tadi itu yang kasusnya Gus Nur dan Bambang Tri gitu kan, sampai selesai itu udah final udah inkrah gitu kan, dengan 4 tahun di penjara mereka gitu. Kalau yang NO juga itu inkrah termasuknya, Pak? NO itu masih kita banding. Oh, masih dibanding. Sekarang masih ada di kasasi. Oke. Itu dilawan sama kita, nggak kita terima begitu saja. Bagaimana tidak berwenang? Lalu yang berwenang siapa? Kan gitu. Tapi di level kasasi biasa ada kejelasan nggak, Pak? Ada misalkan sekitar biasanya 2 mingguan atau berapa? Enggak. Kadang-kadang setahun, 2 tahun, nggak ada itu, nggak punya kepastian hukum mengenai waktu. Akhirnya kita cepat-cepat masuk ke Bareskrim. Sudahlah, kita coba tembus juga masalah pidananya, laporkan resmi bahwa ini ijazah palsu, jalurnya pidana. Macet juga, Pak. Macetnya? Gitu. Nggak tahu, kita sudah nggak jelas, nggak ada progres gitu kan, nggak ada informasi lanjutan dari pihak Bareskrim. Kalau kita sudah sampaikan kok ini, kalau kurang bukti bilang dong kurang bukti, kita akan tambah bukti. Ini enggak.
itu apa? Seperti seolah-olah diabaikan lah gitu ya. Ya, didem. Didem, digantung ya. Salah satu pola rezim itu, rezim Jokowi yang mungkin juga diteruskan, belum ada perubahan, selalu mendem kasus-kasus, Pak. Oke. Begitu. Tapi barangkali apakah harapannya hanya tinggal pada perubahan konstelasi elit politik sehingga kemudian nanti misalkan Pak Rizal dan kawan-kawan datangi lagi Barreskrim untuk ingatkan dari nanti yang langkah kita ke UGM itu selesai. Oke. Itu kalau menurut saya, Pak. Ya. Artinya hanya dua langkah lah. Satu, UGM-nya sendiri. Dua, kalaupun harus melalui proses lagi, itu komisi informasi. Nah, selesai itu artinya selesailah data yang paling dibutuhkan itu ada dan ini bisa diproses oleh Barreskrim, pengadilan kasasi dan sebagainya begitu. Ya, jadi maksudnya dengan konklusinya atau jawabannya UGM selesai. Gitu. Udah nggak bisa lagi. Dari mana dia mengatakan asli? Ya. UGM-nya sendiri sudah menyatakan yang beredar itu yang seperti itu. Yang aslinya berarti sudah palsu, nggak akan ada lagi peluang. Baru kita masalahkan kebijakan 10 tahunnya. Buah dari ijazah palsu. Bagaimana nih efeknya? Jadi palsunya Pertama ini. palsu. Pertama. Jadi buahnya itu, dampaknya besar ini. Iya. Ini bakal menjadi sesuatu yang membara gara-gara soal palsu, Pak. Jadi orang ada yang mengatakan buat apalah udah nggak jadi presiden lagi. Bukan soal presiden lagi atau tidak presiden lagi. Ini menyangkut kebijakan selama 10 tahun kemarin dengan bermodal ijazah palsu sehingga semuanya tertipu. KPU tertipu, KPUD tertipu, gitu. Kemudian DPR tertipu, DPRD tertipu, BIN tertipu, Megawati tertipu. Apa yang terjadi dengan bangsa ini, Pak? Ini masalah besar ini.